Silakan, ada satu yang mau berdoa. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama di ruang ini Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Juga berkatilah Pak Fendi yang akan mengajari kami ya Tuhan, biarlah Engkau uh, berikan kesehatan kepada beliau ya Tuhan, dan juga bukakan hati dan pikiran kami ya, biar setiap apa yang disampaikan oleh beliau ya Tuhan bisa kami terapkan dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan, dan juga kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Doa ini kami serahkan ke tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik, Pak. Pak Jonathan semua di sana? Baik. Oke. Ya, saya mau sharing yang minggu yang lalu kan kita berbicara soal apologis. Saat ini yang kedua, saya berdoa supaya setiap orang bisa belajar. Tetapi izinkan saya untuk mulai, karena minggu yang lalu adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai dalam hidup saudara, adik-adik, dengarkan ya, dilewati. Ya, ini kalau kita ngelihat ya, sebetulnya 1 tahun kita merayakan hal-hal daripada kehidupan Tuhan Yesus itu sampai beberapa kali. Itu bukan satu kebetulan, tapi itu sebagai tanda bahwa Yesus itu tidak ada ya di dunia di satu orang dirayakan sampai beberapa kali. Jadi dari mulai lahirnya, yaitu Desember, and then kehidupannya, and then waktu dia mau disalib, itu semua seluruh dunia merayakannya. Jadi itu menjadi satu peringatan bagi saudara. Terus gitu, terus kebangkitannya, and then sebentar lagi kenaikan dia ke surga. Dari kenaikan ke surga, saya minta supaya saudara ngeliatin ini yang saya persiapkan. Jadi saya minta supaya saudara ngalami. Kalau saudara tidak mengalami, ya saya tidak ada perkataan lain. Ya kalau tidak mengalami apa yang Tuhan mau janjikan, kita nanti tidak bisa menggenapi. Ya. Jadi nomor 1, lihat ini. Tuhan Yesus kan mati di atas kayu salib. Yang percaya bisa katakan amin. Halo. Amin. Ya. Boleh di Nah ini ya. adalah perayaan yang pertama. Jadi keselamatan, saudara saya lihat di sini, keselamatan ini tiket untuk ke surga bukan karena atas usaha saudara, bukan. Tapi karena kematian, karena saudara punya Tuhan Yesus. Ada darah Yesus dalam kehidupan saudara, dan makanya itu saudara dapat tiket gratis untuk ke surga. Nah, saudara kalau lihat, saudara ditaruh di first class. Maksudnya cara Tuhan menilai saudara karena saudara dicintai. Saudara biji matanya Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Dengarkan. Siapa yang mau orang pegang biji mata kamu? I don't think so. Yaitu satu penghinaan. Nah itu artinya kamu ini adalah biji mataku. Itu saudara betul-betul dipelihara. Terus lihat ini, saya berharap semua di situ sudah lahir baru loh. Ya. Terus ini masih Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari, yaitu di pantai di mana Petrus bertobat, ya, bertobat dari segala kesalahannya, dari segala ketidakpuasannya terhadap dirinya sendiri karena dia menyangkal. Gak gampang loh saudaraku, itu perlu Tuhan. Padahal dia sudah melayani. Ya, saudara kan sudah melayani ya.
banyak kali. Tetapi hati itu kalau tidak dipelihara pada Tuhan dalam pelayanan seperti Petrus gini, banyak juga kalau nggak datang sama Tuhan, nggak bisa dipulihkan. Dia bertobat dari segala kesalahannya dan diterima sama Tuhan Yesus, tidak ditolak. Makanya saya mau supaya saudara, bedanya dia sama Yudas, ya Yudas dia diam aja. Saya mau supaya saudara dalam segala kesulitannya saudara, apapun, ya sekali lagi, karena saudara hambanya, saudara balik kepada Tuhan. Jangan sampai lari. 40 hari ini, ya, terus dia masakin ikan bakarnya. Kedua yang saya mau omong, dia tidak pernah tanya dosa-dosanya, kekeliruan daripada murid-muridnya. Dia tidak tanya. Bukan berarti dia mengiyakan. Allah itu adalah kasih. Makanya, saudaraku, dia genapi. Pada waktu dia menghadapi wanita yang dituduh, kan dia tidak juga tanya, apa yang kamu perbuat? Tidak. Saudara, kita berhadapan dengan Allah yang kasih. Bukan dikatakan sekali lagi, bukan Allah itu punya 4-5 kali piring kasih. Enggak. Allah itu kasih. Saudara dan saya kalau sudah berbuat salah, kita tahu. Kita tahu. Tapi Allah itu tidak memojokkan saudara. Ini penting. Bukan berarti kita itu menyia-nyiakan. Tidak. Artinya, kamu diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Ya ini Tuhan pada waktu dia masakin, dia tidak tanya Petrus, kenapa kamu mau balik lagi? Dia tidak tanya. Dia tidak tanya perasaannya gimana waktu kamu menyangkal, sedangkan kamu kan tahu toh, aku sudah bilang 3 kali. Dia tidak tanya. Yang dia jawab di sini, dia ngomong apa? Bisa lihat saya. Ini saya dapat di 2021 loh ya Pak. Dia tanya begini. So, do you still love me? Dari segala kekeliruan series yang tidak beraturan, dia cuma tanya, masih enggak kamu mencintai aku? That's it. That's it. Makanya itu yang membuat hatinya Petrus leleh, Pak. Petrus ini orang yang dari Galili, orang yang kasar, apa adanya. Tapi ya ini saya ingat firman. Hati seorang manusia di hadapan Allah itu seperti batang air, kemana dia mau lakuin. Ya. Jadi saya sekeras-kerasnya orang, kalau kamu merendahkan diri kepada Allah, dia akan putar balikkan. Yang jelek, kamu belajar, dan dari jelek itu kamu akan menjadi emas di hadapan Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. And then dia menampakkan diri cuma beberapa kali dari 40 hari. Salah satunya pada Thomas. Dan ini terus nanti, ini kan kita menunggu sampai 40 hari. Dari 40 hari maka Tuhan Yesus itu naik ke surga. Sekali lagi, seluruh dunia merayakannya. Ada nggak satu orang dirayakan berkali-kali dalam 1 tahun? Saya kira nggak ada. Makanya dari situ kita harus belajar banyak. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Dari 40 hari, nah ini yang saya mau share juga sebelum saya terusin. Kapan sih Tuhan itu mulai gerejanya? Gerejanya itu dimulai di ruangan atas, di mana suruh berdoa. Saudara tahan nggak berdoa 10 hari? Wow.
10 itu angka testing ya. Termasuk ibunya Maria, mereka berdoa. Untuk apa? Dari 40 menampakkan diri ditambah 10, yaitu untuk menggenapi pesta yang kedua. Dan saudara harus mengalami, Pak. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, kalau sampai saudara tidak mengalami, saya tidak mau pakai bahasa-bahasa yang memojokkan. Kalau kamu mau menggenapi kasih Tuhan dalam segala area, situasi, menghadapi kesulitan, saudara perlu kuasa rohnya. Bukan pikiran, bukan saudara tahu dengan pengetahuan. Saya percaya Pastor David, Pastor Jonathan, dan saya minta kalau belum sampai dibaptis Roh Kudus, karena ini the Feast of Pentecosta, kamu harus alami. Kalau enggak, saudaraku, betul-betul nanti dalam berjalan sama Tuhan, kamu akan mengalami kesulitan. Ketiga itu the Feast of Tabernacle. Nah ini saya minta supaya saudara, ini saya simpan betul-betul karena apa? Ya, salah satunya ya pelayanan yang Tuhan tunjuk dalam saya selama bertahun-tahun itu adalah dalam baptisan kuasa Roh Kudus yang membaptis Tuhan Yesus. Tetapi tidak banyak orang yang mengalaminya kalau dia tidak betul-betul ada satu kunci. Maka yaitu Kisah Para Rasul 8. Maka Yohanes dan Filipus datang ke Samaria. Dikatakan gini, datang ke Samaria, Samaria berdoa, bukan berdoa minta kepada langit, tidak. Ini kuncinya. Mereka datang ke Samaria berdoa, supaya supaya, katakan sama-sama, sama-sama di situ, supaya 3, 2, 1. Supaya tekanannya itu di bumi. Orang Samaria menerima Roh Kudus. Karena apa? Karena itu sudah 8 tahun setelah pencurahan Roh Kudus, mereka itu sudah terima Tuhan, tapi belum menerima Roh Kudus. Jadi kalau dibaptis Roh Kudus, ini kan, saya tidak pernah suruh niru-niruin, nggak pernah. Jadi saudara tidak lihatnya itu ke langit, minta gimana? 2 menit saudara langkah. Untuk apa? Dengan iman. Karena apa? Dibaptis Roh Kudus itu tandanya kamu itu speaking in tongue. Siapapun yang berbicara dengan bahasa lidah itu tidak mengerti. Karena apa? Karena bukan, saudara harus tahu fungsinya, bukan untuk ngomong. Saya tidak bisa saya ngomong sama saudara saat ini, ya. Halo semua bisom kila toko retak kalapataka rempo. Saudara nggak ngerti. Nah, saudara harus tahu apa fungsinya itu. Fungsinya pada waktu saudara berdoa sendiri sama Allah. Saudara bisa berdoa, Bapak kami. Saudara bisa berdoa pakai bahasa Indonesia, Inggris. Tapi mungkin ya sudah ya itu aja. Tapi kalau saudara betul-betul dijamah sama kuasa Roh Kudus, itu dari dalam hatimu. Kamu langsung berdoa sama Tuhan. Dan itu saya lihat satu tanda yang luar biasa. Ya, saya mau saudara ini pesta yang kedua agak beda. Kalau yang pertama saudara ya menerima Yesus and then dibaptis air.
Kalau kedua, ya saudara membuka hati. Di mana itu, Pak? Ini kalau di Sulawesi ya. Sulawesi. Ya. Saya dari anak umur ya 4 tahun sampai opa-opa. Ya kuncinya itu. Saya lihat sekali lagi, saudara harus alami. Saya mengalami itu, jadi hidup saya jadinya berubah, Pak. Karena itu dari dalam. Tidak bisa ditiru. Pak David mengalami baptisan Roh Kudus umur berapa? Kira-kira 17 tahun. Iya. Saat-saat seperti brother and sister di Bisom, ini waktunya saudara. Ya. Sekali lagi, ini Tuhan, jadi gini, setelah Yesus itu menang, ya dia harus bawa darahnya itu kepada Bapa toh. Nah, dari situ rohnya itu yang sudah menang terhadap dunia itu diberikan kepada 120 orang. Itulah gereja Tuhan mula-mula. 120 in the upper room, di atas ini. Makanya dan sekarang ini kita menunggu untuk kedatangan dia yang kedua kali, supaya orang yang penuh dengan Roh Kudus, ya itu bukan karena speaking in tongue-nya bahasa roh, enggak. Karena kamu kan mau berdoa menjadi seperti Yesus dalam menghadapi hidup ini. Nah itu dia akan kembali lagi untuk memberikan pahala. Jadi saudaraku, ini penting dan ada hubungannya dengan nanti kalau saya mau sharing yang mendatang ini. Ya. Jadi saya mau terusin yang apologies ini, no apologies, tiada penyesalan. Tapi saya mau mulai dari ini di Los Angeles ini ada satu museum. Tidak tahu Pastor David sudah pernah tidak di sana. Saya anjurkan. Belum. Nah, ini Museum of Tolerance. Ini museumnya Yahudi, orang Jewish. Sangat interest. Pada waktu masuk itu ada 2 pintu. Ya, 2 pintu saudara. Saya mau tanya sama saudara. Satu pintu namanya prejudice. Apa ya Indonesia itu prejudice? Apa? Praduga. Hah? Praduga, ya. Praduga. Ya kurang tepat sebenarnya. Saya pernah dengar itu praduga.
dugaan sebelum. Hah? Dugaan sebelum Bukan. Menduga-duga sebelum. Ini prejudis itu sudah kamu nggak dihukum senang lebih yang- dulu, dipersalahkan gitu kan maksudnya. Iya. Heeh. Nah, ini pintunya ada dua. Kalau saudara mau masuk, prejudis sama unprejudis. Ya, jadi kamu tidak berpihak gitu loh. Yang satu berpihak, yang satu tidak berpihak. Kalau menurut saudara normal ini, kamu kalau ada dua ini mau pilih yang mana? Ayo, saya mau Ayo. minta interaktif. Saya Ayo. enggak jebak. Salah satu jawab dong. Jawab aja, nggak ada jawaban yang salah atau benar tuh gimana? Silakan. Yang itu, yang hijau prejudis. Nah, Yang hijau. semua saya juga. Semua saya maunya masuk prejudis. Unprejudis. Begitu kita masuk yang hijau, pintunya nggak kebuka. Itu terkunci. Dan kenyataannya, mengapa begitu? Karena hidup itu, dia bilang, semua manusia itu prejudis. Prejudis. Dan itu luar biasa ya, orang Yahudi itu. Ya, Kamu betul. itu hidup karena berpihak. Itulah prejudis. Ya. Dan sebetulnya ini adalah hubungannya dengan apa, saudaraku? Masa nanti ke depannya. Karena saya minta supaya saudara betul-betul hati ini betul untuk Tuhan. Karena buah yang kamu hasilkan itu tidak beda dengan kepribadian saudara. Betul. Cara saudara bikin grup tidak beda dengan kepribadian saudara. Makanya saudara hati ini kita sering saat teduh, kita sering menyembah dalam Tuhan supaya hati ini betul-betul pada Tuhan. Kalau di dalam Tuhan dikatakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Greka, laki-laki atau perempuan, tua, muda, dikatakan mereka semua satu. Itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau saudara nggak senang sama orang ini, kamu diajar untuk mendoakan dia. Terus kedua, untuk memaafkan. Karena ada gesekan. Enggak, saya kan sudah ngomong, saya melayani 40 tahun, saya mengalami semuanya. Tapi yang saya lihat yaitu, saya belajar hati saya untuk merendahkan. Supaya apa? Saya bisa ngerangkul. Bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan. Saya pendek, saya mau tutup aja. Saya barusan ini sharing sama anak saya. Pada waktu saya belum menikah, itu di Los Angeles, saya tinggal satu rumah sama orang juara taekwondo, karate, Indonesia, 3 kali berturut-turut. Dan dia datang ke Amerika maunya untuk belajar. Dan dia punya teman baik. Ya. Teman baiknya ini menaruh dia di kumpulan seperti kayak di Bisom gitu. Namanya kita dulu di Los Angeles itu namanya Sion. Nggak tahu, satu rumah ada 3 kamar. 3 kamar diisi 9 orang. Dan saya paling lama di situ. Ya, senang sih fellowship, tapi juga digesek Pak. Masaknya, cuci piringnya, buang sampahnya. Ayo, saudaraku. Waktu pertama kali 3-4 bulan yang pertama senang seperti retreat. Tapi setelah itu saudaraku, siapa yang malas, siapa yang nganu, disitulah kita bisa belajar saling menerima dan saling memaafkan. Makanya saya praktikal. Nggak taunya satu kali
dia tinggal sama roommate juga, roommate yang baru. Dia kehilangan uang 300. Dia belum terima Tuhan, $300 ya. Kira-kira ya sekarang ini 2,5 juta. Terus dia, kita menyembah, dia diam, kita fellowship, dia tidak pernah tanya, semuanya menurut dia, dalam penglihatan dia, penilaian dia, kita ini orang-orang aneh. Orang-orang aneh, Pak. Iya, iya. And then satu kali ya itu uangnya hilang. Saya kerjanya, tahu sudah, saya kerja saya tidak pernah diongkosi sama orang tua. Saya kerjanya dari pagi, jam 3 pagi sampai jam 7. Yaitu untuk mengantar koran. Supaya gambarnya lebih baik apa enggak di unshare dulu, Pak? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Enggak biarin. apa-apa, Ya. nanti saya. Terus begitu saya pulang, tahu-tahu dia bilang, aku kehilangan uang. Siapa yang ngambil? Saya bilang, ya enggak tahu. And then tanpa ngomong, tanpa apa, mungkin pakai cara dia ya. Dia pukul saya, muka saya. Ceprek. Ahli taekwondo ya. Ahli taekwondo 3 kali berturut-turut. Pak, di sebelah saya ada anunya, angkat besi itu, sama ada telepon. Terus dia masih marah. Terus saya katakan, dengan kasih, kamu mau pukul lagi, saya angkat telepon. Ya, saudaraku, jangan pakai kehidupan emosi ya. Bukan berarti saudara tidak punya emosi. Saya punya. Tapi ya itu tadi. Karena apa? Dipenuhi kuasa Roh Kudus loh, Pak. Kepinginannya. Kalau dulu belum bertobat, ya ayo. Gak takut, Pak, kita dulu. Benar, mati itu gak takut dulu. Benar. Dan terus dia mau kedua, dia sudah ancang-ancang. And then saya angkat teleponnya. 911. Operator, give me the police. Dia nggak berani, Pak. And that is authority. Otoritas. Dan pendek cerita, sudah selesai, saya mandi. Nangis dong, Pak, saya. Merasa terhina. Benar. And then teman saya masuk, ya kita mandi. Maksudnya mandi bareng sama semua itu dulu nggak jadi masalah. Terus dia tanya, kenapa? Saya yang gebuk aku, pukul aku. Ya aku tidak mau balas. And then, udah kita maafkan aja dia. Oh iya. And then saudaraku, lihat ya, pendek cerita. Dia kalau persekutuan datang. Setelah saya dari Los Angeles diutus sama Tuhan ke San Francisco, tahu-tahu dalam berapa itu, setelah 3 tahun, dia tulis surat. Dia tulis surat dalam pengakuannya, wah saya berdosa hidupku. Dan kadangkala saya bertanya, mengapa ya hidupku ini susah? Dan aku berjanji, kalau Tuhan itu ada, tolong Tuhan bebaskan aku dari utangku 10.000 US dollar. Ini suratnya saya simpan. Saya bacakan ke anak saya. Nih Papa mengalami kayak begini. Saya ajar, saya sharing. Jangan bales. Saudara tahu, dia bilang, dia tanya, kok ada ya brother setelah dipukul dia tidak membalas? Nih Pak,
Dan saudara, tadinya saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Setelah saya pergi, dia terima Tuhan loh, Pak. Oh, itu toh Tuhan. Terus kedua, kalau Tuhan engkau ini ada, membebaskan aku utangku 10.000 US. Gaji yang pertama aku akan berikan pada hambamu, yaitu Fendi. Saya masih ada loh, Pak. Nah, saya nggak pernah mikir seperti begini. Makanya, nih dengarkan saudaraku, saya minta. Ini bukan cerita saudara nanti akan ngalami yang kayak begitu-begitu pimpinan Tuhan. Saya mau supaya saudara hati ini netral, yaitu untuk Tuhan. Jadi jangan sampai nanti kalau saudara menggembalakan, waduh saudara pro sama grup yang A, nggak suka yang sama grup yang C. Jangan, Pak. Nah, kedua, nih dengarkan, kalau sharing jangan hanya orang tua, jangan orang muda saja, tetapi yaitu firman-Nya. Supaya apa? Jika engkau meninggikan Tuhan, maka dia akan menarik semua orang pada dia, bukan pada saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin, amin. Ya, ya. Makanya, bentar. Ya. Nah, yang kedua ini, sekarang ini keadaannya yaitu media dan kamu. Mengapa begini? Ya ini saya mau mulai. Saudara ini cari apa dalam hidup ini? Ini pertanyaan yang, ya saya harus pelan-pelan. Saudara lihat saya. Ini pertanyaan selalu ada dalam hidup kamu. Sampai kamu tua. Apa yang kamu cari sih sesungguhnya? Ini Tuhan Yesus setelah bangkit. Waktu dicari sama murid-muridnya, makanya saya tulis Lukas 24. Kenapa ya Tuhan berubah mukanya dan tidak dikenali? Ya saya mau ngomong ya. Kalau saudara saat ini di jamaah Tuhan di Bisom, ini ya, keadaannya ini saudara milenial, generasi yang milenial, generasi karismatik. Ya. Nanti ada perubahan yang tadi saya ngomong. Orang Kristen pun yang dipakai Tuhan, tapi dia bisa menginterpretasikan dalam hidupnya, yaitu apa? Yang jago di dalam media. Nah, nanti kalau saudara nggak suka sama orang media, tapi dia cinta Tuhan, kamu nggak akan dapat berkat loh. Zamannya saya dulu karismatik. Dulu kita diusir sama gereja yang tradisi. Nih dengarkan. Orang yang tradisi ngelihat kita itu penuh emosi. Mereka nggak dapat berkat loh. Nah ini sengaja Tuhan Yesus itu mukanya berubah. Mengapa begitu? Karena kita menghadapi kehidupan yang berubah. Betul. Ini muridnya dalam waktu 3 hari tidak mengenal loh Yesus. Allah itu adalah berdaulat. Tapi dia itu mengajar kita. Supaya kita ini betul-betul bisa melihat zaman apa yang saudara akan alami bersama Tuhan. Supaya kamu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Siapa yang kamu cari? Ini, ya, ini apalagi saudara sudah sampai di sini, sudah pasti saudara tahu bukan materi, tetapi justru ini sampai seumur hidup kamu harus dekat Pak sama Tuhan. Gak bisa kita menolak. Saya ini menurut saya
terima kasih untuk kesempatan bisa sharing kayak begini. Ini bukan atas hasil dari kepintaran loh, tetapi ya menimbang dalam keadaan-keadaan yang sulit demi sulit ini, tapi juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Nggak gampang nih Pak. Jadi kalau saudara tanya sama saya, apa yang kau cari sesungguhnya? Ini pertanyaan ini yang bisa jawab adalah kamu. Sampai kapan kamu bisa jawab solidnya? Itu butuh perjalanan, butuh pertumbuhan sama Tuhan, kedewasaan. Benar nggak? Ada amin nggak? Amin. Ya. Ya. Apa kamu terpengaruh oleh media? Ini orang-orang yang saya lihat sekarang ada dua. Yang media ini, kalau orangnya dulu, janganlah, jangan terlalu sering. Ini orang tua ngomong sama saya begini. Pastor, sampai umur berapa ini dia tidak boleh pegang media? Saya takut. Waduh, buat saya. Mana bisa menolak toh, saudara. Kita hidup di dunia yang super modern ini. Kita harus mengarahkan. Sekarang ini saya lihat salah satu ya video kami. Salah satu ini Pastor David ini loh. Pastor David ini kan, ini saya ngomong apa adanya. Dia yang ngurus media di seluruh gereja AFGF loh. 3.000 gereja. Dan itu adalah talenta yang Tuhan berikan pada dia. Gak ada yang lain. Nah ini saya lihat ya saudara, saya iri sih. Ya, saudara lihat saya ya. Sebetulnya saudara sudah bisa sharing dengan media 3-4 menit. Betul, setiap hari. Nah saudara tunggu apa? Saya nggak tahu. Tunggu kayak cek on. Ini yang saudara harus connect Pak. Nggak bisa diajari. Beban saudara ada di mana? Melalui Facebook, saudara bisa share 2-3 menit message. Instagram. Nah, kalau saudara lakuin ini, lihat saya. Tahu-tahu akan berbuah. Ini loh kamu harus lakuin yang ini. Tapi kalau saudara menunggu, ya menunggu untuk semuanya mulai sudah siap. Saya kira nggak gitu Tuhan. Mulailah dengan hal yang kecil. Kalau saudara lakukan dengan setia, nih ya, ini kuncinya Pak. Kalau yang kecil ini setia, tahu, dapat pewahyuan ditambah. Sampai nanti dari kecil menjadi agak besar. Dari agak besar terus jadi lebih berpengaruh. Itu Pak. Nah kalau saya makanya tidak mau ngomong jangan ini, jangan itu. Nah inilah saya buat hidup kamu tiada penyesalan. No apologies. Dan kamu bisa menjadi berkat yang luar biasa. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Nih, media apa yang paling sering kamu gunakan? YouTube. Apakah kamu terkejut dengan jumlah waktu yang kamu? TikTok, Twitter, Kenapa? Facebook, Instagram, Twitter. Ya. Nah, saudara, Facebook. maksudnya saya ini adalah tools, alat yang sebetulnya tinggal kamu tenaganya habis oleh itu atau kamu bisa pakai melalui alat-alat itu untuk mulai saudaraku dari kehidupan kamu meninggikan nama Tuhan. Ini, apakah saya pecandu media? Ya. Ya.
Ya, umur remaja 8 sampai 18 rata-rata 7 jam. 7 jam, Pak, di media. Berarti lebih dari 53 jam seminggu. Saya nggak ngawur loh ini, Pak. Ini dari Focus on the Family. 58% remaja yang disurvei di Asia menghabiskan lebih dari 1 jam setiap mereka online. Wow. Sejumlah penduduk 7,5 miliar, 4 miliar penduduk bumi, ya, lebih dari separuhnya sudah terkoneksi dengan internet. Yang saya ngomong ini bukan soal nggak boleh, bukan. Ya inilah alat mukanya Tuhan yang berubah, yang baru. Benar. Kalau kamu balik pakai gereja, waduh. Saya boleh aja saudaraku, tapi kalau saudara nggak mengerti bagaimana untuk, jadi gini, kerajaan Allah itu kerajaan ya, itu kan soal menata, Pak. Menata. Nah, kalau nggak bisa menata, ya nanti kalut, Pak. Ya. Ya. Siapa yang tahu ini? Apa? Saya pakai mic. Yang tua nggak tahu, Pak. Pakai mic. Soalnya saya nggak dengar. Pakai mic. Blackpink, Pak. Loh, lah iya Blackpink ini apa? Artis Korea. That's right. That's right. Saudara tahu nggak pengikutnya berapa? Banyak, ribuan. Bukan ribuan. Jutaan. Miliaran. 39,8 juta. Bener, Pak. Saya justru kayak begini. Saya tadinya juga nggak mengerti. Ini ya. Ya saya tanya sama anak saya. Apa sih itu? Inilah artisnya Korea. Bahasanya aja nggak ngerti. Tapi seluruh dunia ya datang ke LA. Orang datang loh, Pak. Terbang untuk melihat dia. Dan ini logonya itu yaitu Blackpink. Tadinya saya juga nggak ngerti. Pengikutnya 38,5 juta. Wow. Ini menyedot dari semua anak-anak yang remaja sampai yang tua-tua juga senang. Ya, ini kalau boleh saya ngomong, bukan karena liriknya, bukan karena musiknya. Jadi apa yang membuat lagu itu menjadi bagus? Yang mana lebih penting bagi kamu? Suara penyanyi. Nah, saudara zamannya saya ya, itu anak-anak muda, makanya karena banyak budget, setahun sekali saya buat untuk KKR. Nah, mereka ada dansanya, dancingnya yang hip hop. Nah, sekarang hip hop sudah liwat, Pak. Makanya ini saya mau ajak untuk kebuka tirai pemikiran kamu. Kalau enggak, saudaraku, di dalam era yang cepat ini, saudara bisa ketinggalan. Saya tidak mau saudara ketinggalan. Karena saudara, brilian. Kalau saudara fokusin pikiran saudara. Kenapa? Mulai dari saudara lah. Bikin grup sesuatu yang presentasi kepada sekitar saudara. Kalau enggak, saudaraku, iblis itu manain saudara. Apa yang kita mau dimulai, dipanain, diketapel, dibuat sesuatu yang sulit.
Ya, saudara, untuk menghancurkan pekerjaan iblis, ya terhadap personal, terhadap kemah, berkemah di sekitar hidup saudara, kadangkala berbenteng. Ya, saudara lakuin untuk sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Daya tarik iklan ini, saudaraku, ya sampai anak kecil popularitas, romantik, daya tarik seks. Makanya saudaraku orang ketipu, dipikir romans itu harus cepat. Karena apa? Mereka pakai sistemnya Hollywood. Ceritaan kan cuma 1 jam. Dan mereka melakukan bercinta itu bercinta kilat. Kebanyakan dari mereka yang bersandar sama ini kecele. Perkawinan mereka goncang. Kenapa? Ya, untuk membangun kehidupan romantis. Ya, ini saya minta supaya terbuka ya. Dari mulai pagi loh, Pak. Saudara ini kalau punya istri, punya suami, ya sama istri ya good morning. Dari pagi, Pak. Cara kamu berbicara, cara kamu untuk berbuat sesuatu, nggak bisa sembarangan. Kalau tanpa respect, nanti satu kali bilang, oh, ya ini banyak orang-orang yang tidak diajarkan seperti ini. Mereka bilang, pastor, aku merasa hidup ini kayak dipakai aja. Kalau dia mau butuh sama saya, dia baru baik-baik. Oh, nah, makanya saudara harus belajar kehidupan pernikahan. Jadi, terus iklan itu ada kompetisi. Makanya saudaraku, saudara sangat laku. Karena apa? Karena jiwa saudara dipacu untuk ke situ. Ada humornya, cemburu, simpati, keamanan, ketakutan, harga diri terus berharga. Daya tarik emosi. Emosi itu kena apa? Popularitas. Nih, kalau kamu tidak ada fokusnya, emosi kamu digoncangkan, dites dengan apa? Ya, dengan gadget saudara. Waduh, kenapa yang ikut, yang like sama kamu cuma sedikit? Nih dengarkan ya, saudara bisa lihat saya. Ya semua mengalami kayak begitu. Setelah berapa ribu orang like. Terus apa gunanya? Gak ada. Kecuali kamu lakuin betul-betul hidupmu itu saluran berkat yang Tuhan mau bagi mereka. Itu baru nyata, Pak. Dapat duitnya banyak, Pak. Kalau jutaan itu uangnya banyak sekali, Pak. Nah iya, tapi kan masa kan cuma itu aja dalam hidup. Popularitas YouTuber itu kaya sekali YouTuber, Pak. Benar. Ada Jutaan. orang yang memang tapi kan orang sampai di tingkat yang gitu enggak semuanya. Yang saya tahu umpamanya Pak Gilbert itu luar biasa. Memang hidupnya di situ. Ya ribuan orang. Ya, orang maksudnya pasang advertansi ya harus bayar. Nah, hidupnya di situ. Tapi tidak semua orang bisa kayak begini. Yang Atta itu sampai miliaran, Pak. Atta itu sampai miliaran, Pak, dapatnya. Iya. Iya, benar. Karena pengikutnya dia ya banyak. Enggak, maksud saya kuncinya ini kan dari berapa pastor gitu cuma berapa persen. Nah, makanya perlunya saudara tahu apa yang terbaik bagi kehidupan saudara. Nah, kalau saudara cuma main-main begitu, saya kan mau supaya saudara melalui gadget ini, kamu bisa menyalurkan berkat saluran yang Tuhan persiapkan. Kalau cuma buang-buang waktu,
kehidupan emosi saudara ini nggak stabil, yaitu soal romantik, daya tarik, seks, kompetisi. Kalau pamannya yang kurang, nanti saudara jiwanya ya tidak goncang. Jadi saya minta supaya saudara betul-betul bisa perhatikan ini. Dunia maya itu adalah dunia maya, tempat menarik di mana kamu bisa berperan yang secara normal tidak akan dilakukan. Ya cuma soal kayak gitu-gitu aja, melakukan hal yang mustahil untuk dilakukan manusia. Ya, itu hal-hal yang soal-soal kayak begitu media. Saya minta mulai sekarang saudara berdoalah untuk apa yang visi yang Tuhan tetapkan. Ya, ya ini ada game vs realitas. Ya. Bermain game berlebihan bisa mengacaukan hidup. Dampak emosional dari kekerasan dan kematian hilang. Kemampuan bersosialisasi tidak berkembang menghadapi kehidupan nyata. Barusan ini Pastor David tahu ya, di sini kan Silicon Valley. Iya. Ya, itu mereka dealing sama IT. Itu mereka digoncangkan kehidupan pranikah mereka, pernikahan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bergaul. Tidak bisa ngomong, Pak. Kan ini orang mau menikah itu kan harus ada komunikasi. Kalau mau berbuat kan dia harus mengeluarkan pendapatnya. Nah ini karena dia membuang waktu banyak di depan komputer. Jadi mereka nggak bisa komunikasi. Banyak perkawinan mereka yang goncang. Nah saya minta supaya saudara harus balance. Ya. Surfing lesson yang saya pelajari tentang ini, www, ya, mudah mengakses informasi apa saja, bisa belajar melakukan apa saja, ada banyak hal bodoh, tidak nyata, bahkan berbahaya. Hanya karena itu ada bukan berarti itu benar. Jadi saudara harus saring. Nah ini supaya hidup saudara tidak ada penyesalan dalam kehidupan saudara di kemudian hari. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Kenapa begitu? Pengkhotbah 3, semua itu ada waktunya. Jadi saudara kalau mau belajar saat-saat ini melakukan. Jangan waktu saudara nanti sudah tua, saudara menyesal, aduh mestinya aku harus belajar lebih giat. Sudah tulit, pikirannya sudah mulai lupa-lupa. Jangan kayak begitu saudaraku. Media sosial, lihat saja saudara di sini. Tambah lama tambah banyak. Ya, tambah lama tambah banyak. Dan sudah kursi ini untuk mau yang mana saudara arahkan dalam hidup ini. Saudara minta sama Tuhan. Online friendship, offline connection. Kamu cenderung hanya menunjukkan aspek tertentu dari hidupmu. Kamu yang memilih akan merespon apa dan kapan. Komunikasi lebih dari sekedar huruf yang diketik. Ya. Membaca update seseorang tidak sama diberitahu secara personal. Jadi lebih baik saudara ini, ya, itu soal-soal media nggak usah ditinggalkan. Tetapi saudara membangun jembatan-jembatan untuk connect sama orang. Baru itu sesuatu yang nyata dalam hidup saudara. 5 bahaya media sosial, pencurian identitas. Ya, sekarang di mana-mana. Beberapa dari teman saya Facebooknya dipakai orang untuk minta duit melalui hal itu. Kedua, kamu tidak bisa mengkontrol menggunakan
sesuatu yang kamu tulis di dunia maya, ya orang kalau mau berbuat jahat ya langsung aja. Ya, 2 itu teman bicara, 3 itu kumpulan. Tetapi ini 632 artinya apa? Kalau kamu punya jemaat, ya ini jemaatnya anggota daripada World Harvest di Indonesia. 632, kamu harus punya komunikasi yang baik. Sesuatu yang kamu tulis, tidak bisa dilacak kembali kepadamu bahkan bertahun setelahnya. Pengganggu dan penguntit. Ya, saya minta supaya jangan sampai saudara pergunakan hal ini. Teman saya, dia seorang pendeta, tahu-tahu kepergok sama tim pelayanannya, and then dilaporin ya di dalam rapat sampai hari ini, padahal tahu-tahu itu katanya gambar itu muncul, dia nggak cari-cari, tapi mengakibatkan dia harus didisiplin dalam hidupnya. Saya tidak usah terlalu banyak ini, saudara udah tahu bahayanya. Kalau saudara tidak kuat, makanya sudah berdoa untuk menikah. Supaya saudara tidak kebakar dalam kehidupan saudara. Kendali di tanganmu, jangan biarkan media mengatur hidup, nilai, atau hubunganmu. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Bapak, aku berdoa dalam sharing yang singkat ini, ada buah-buah yang kau sudah tunjuk melalui kehidupan mereka, atur hati mereka, jangkar yang aman itu adalah bersama Engkau, Tuhan, supaya pilihan-pilihan mereka boleh balance dan berhubungan dengan masa depan, sehingga mereka dalam keadaan single ini, bujang ini, dan terus dalam perkawinan, dan sampai Tuhan hari esok, urapan-Mu tetap bertambah. Terima kasih Bapak, urapan yang luar biasa yang Kau gunakan untuk memberkati generasi demi generasi yang berubah. Urapan-Mu ini dahsyat melalui anak-anak-Mu. Saudara-saudara, pegang dada saudara. Bapak, aku berdoa supaya semua mulai dari cermin kehidupan, yaitu hati. Hati ini supaya tetap murni, Tuhan. Jauhkan dari segala, Tuhan Yesus, hal-hal yang mendesak dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena darah-Mu ada di dalam kehidupan kami. Kami minta, Tuhan, tuntunan-Mu, kami minta Tuhan pewahyuan-Mu tetap membekali kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya bisa katakan sama-sama yang keras 3, 2, 1. Amin. Amin.